Saya jauh-jauh dari Papua datang ke Jakarta karena wilayah saya terancam. Saya sebagai korban pelanggaran HAM yang terjadi di wilayah Papua dan pada khususnya di wilayah keluarga besar suku Wayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan kasus mengenai perampasan hutan adat suku Awyu yang sebabkan disintegrasi. Salah satu hutan terluas di Indonesia berada di daerah Papua yang bernama hutan adat. Hutan adat sendiri berada di daerah Baupi, Papua Selatan, di mana berdekatan dengan tempat tinggal masyarakat suku Awyu. Masyarakat suku Awyu sendiri hidupnya masih bergantung dengan hutan adat ini, mulai dari mencari makan hingga ritual adat pun dilakukan di dalam hutan ini. Bahkan, pasokan air bersih siap minum pun juga tersedia karena adanya hutan ini. Meskipun pada dasarnya daerah Baupi ini berdekatan dengan daerah sungai. Lantas, bagaimana jadinya jika hutan adat ini dialihfungsikan menjadi perkebunan kelapa sawit? Apa aja sih kronologi perusahaan yang akan mengambil alih hutan adat suku Awyu di Papua dan membuat suku Awyu menggugat? Yang pertama, pada tahun 2019, PT IAL atau Indo Asiana Lestari mulai melakukan operasi di hutan adat tersebut. Dan masyarakat suku Awyu khawatir bahwa operasi tersebut akan menghilangkan hutan adat mereka. Yang kedua, pada tahun 2023, sekitar 8.828 hektar hutan adat suku Awyu diserobot oleh dua perusahaan, yaitu PT Megakarya Jaya Raya dan PT Kartika Cipta Pratama. Yang ketiga, masyarakat suku Awyu mulai melakukan perjuangan untuk melindungi hutan adat mereka dari kedua perusahaan sawit tersebut. Yang keempat, pada tanggal 7 September 2023, suku Awyu berhasil memenangkan gugatan dari kedua perusahaan sawit tersebut dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kasus ini terkait dengan integrasi elit massa. Mengapa demikian? Pertama-tama kita harus tahu dulu apa itu integrasi elit massa. Jadi integrasi elit massa itu hubungan antara elit yang memimpin dengan massa, yaitu yang dipimpin. Nah, integrasi elit massa ini berhubungan dengan kelompok elit yang mempunyai kontrol atas budaya dan kekuasaan. Maka dari itu diperlukan hubungan kepercayaan antara kedua belah pihak agar terjalin hubungan yang baik. Oke, untuk kaitannya dengan topik yang kami bahas. Jadi karena izin dari pemerintah, PT Megakarya Jaya Raya dan PT Kartika Cipta Pratama akhirnya merebut sekitar 8.828 hektar hutan adat suku Awyu. Terdapat beberapa faktor yang dapat menyebabkan permasalahan disintegrasi dalam kasus ini. Yang pertama adalah lahan hutan yang menjadi tempat tinggal dan juga sumber kehidupan bagi masyarakat suku Awyu hendak dialihfungsikan oleh suatu perusahaan untuk menjadi lahan perkebunan sawit. Kemudian yang kedua yaitu masyarakat suku Awyu tidak dilibatkan dalam proses pembuatan AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan yang pengaruhnya cukup besar terhadap iklim dari kawasan tersebut. Yang ketiga yaitu masyarakat suku Awyu merasa tidak dihargai, kemudian tidak memiliki hak sebagai masyarakat suku adat yang seharusnya mereka dapatkan sebagai suku adat di Indonesia. Faktor yang keempat yaitu kurang tegasnya pemerintah dalam menerapkan peraturan yang ada sebelumnya, khususnya bagi suatu perusahaan yang dapat berpotensi untuk merusak lingkungan. Faktor yang kelima yaitu kurangnya kesadaran masyarakat Indonesia akan pentingnya menjaga keberlangsungan hidup sumber daya alam yang ada di Indonesia. Kasus ini merupakan kasus yang cukup rumit karena melibatkan berbagai pihak di dalamnya. Dalam proses penyelesaiannya dibutuhkan beberapa tahapan. Tahap yang pertama yaitu tahap identifikasi izin perusahaan yang berusaha merebut hutan adat tersebut. Kemudian yang kedua, komunikasi dan negosiasi pada pihak-pihak yang berkepentingan. Kemudian yang ketiga, pengakuan hak suku adat oleh pemerintah. Kemudian yang keempat yaitu kolaborasi dan bantuan dalam penyelesaian masalah ini. Kemudian tahap terakhir jika tahap tadi tidak dapat menemukan jalan keluar yaitu pendekatan hukum oleh pengadilan hukum. Ataupun cara pencegahannya yang dibutuhkan peran dari berbagai macam pihak. Yang pertama peran pemerintah dalam pengakuan suku adat dan tidak asal memberikan izin pengelolaan hutan suku adat kepada perusahaan-perusahaan asing. Kemudian yang kedua peran antar lembaga dalam membantu
suku adat dalam permasalahan ini. Kemudian yang ketiga, peran masyarakat supaya masyarakat itu peka dalam masalah seperti ini. Demikian pembahasan dari kelompok kami. Apabila ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.